Oke, kok tiba-tiba putus ya. Kita coba masuk lagi, kita langsung invite lagi Pak Ridwan. Ya, jadi sambil menunggu ya teman-teman. Kita tunggu Pak Ridwan. Oke. Akhirnya Pak Ridwan. Akhirnya. Ya, jadi saya Wah, nggak tahu tadi saya coba invite lagi, kok tiba-tiba berhenti ya. Jadi kita coba live lagi. Oke, saya serahkan ke Pak iya. Ridwan dulu. Silakan Wah, Pak oke. Ridwan. Wah, semangat pagi Pak Budi. Semangat pagi Pak. Ya, apa kabarnya semua di Semarang? Gimana Pak Ridwan? Apa kabar semuanya di Semarang? Oh Keluarga semua baik, sehat? Mbak baik baik Grace? Pak Ridwan. Semua Ya, sehat dalam semua keadaan sehat yang ya. baik. Terima kasih Pak Ridwan. Hmm. Bagaimana kondisinya di Semarang sekarang, Pak Budi? Apakah semua orang sedang work from home? Apakah atau semua orang sudah keluar ke mall apa gitu? Sepertinya sebagian sudah ada yang mulai keluar karena setahu saya ini ya dari pemerintah juga sudah mulai ada pelonggaran sedikit ya. Hmm. Jadi setahu saya dari teman-teman mall juga sedikit sudah ramai. Cuma memang masih ada banyak pembatasan ya. Jadi ada beberapa jalan besar di Semarang kalau malam sudah mulai harus ditutup ya. Jadi ada di beberapa ruas jalan juga ada pemeriksaan ya. Mungkin Hmm. juga toko-toko jam 8 harus sudah tutup. Yang setahu saya di Semarang seperti itu Pak Ridwan. Gimana di Oke, oke. Singapura, Pak? Iya, kalau di Singapura saat ini kita masih lockdown, tapi di sini pemerintah panggil namanya circuit breaker ya. Jadi kita semua harus di rumah, ya. Kalau keluar juga harus inilah hanya bisa ke pasar gitu dan harus pakai Ya, masker. Dan ya pakai sekarang masker sama, Pak. undang-undangnya kalau penghuni satu rumah itu nggak boleh ketemu dengan penghuni rumah lain gitu ya. Jadi contoh kalau Ya. kalau saya dari rumah ini saya nggak boleh ketemu Sarah karena dia di rumah yang lain gitu ya. Dan itu Oh, iya, kalau iya, iya, iya. ya itu kalau ketahuan itu di penjara dan juga ditilang di Singapura. Oh, gitu ya. Ya, 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 ya. Singapura ketat, Pak. Karena di Semarang ya. kita bukan di zona merah, Pak Ridwan. Memang kalau di Jakarta, Surabaya lebih ketat dari Semarang, ya. Hmm. Setahu saya juga ada beberapa itu ada denda segala macam gitu ya. Tapi kalau kondisi Semarang sih tidak di zona merah saat ini, Pak Ridwan. Jadi masih cenderung masih sedikit lebih longgar lah ya, tapi memang tetap diharapkan semua di rumah. Jadi seperti kita malam ini, Pak. Kita Iya, semua iya. di rumah ini. Iya. Ya, jadi Ya, oke, jadi Bapak Ibu sekalian yang baru ikut live ini, ya kami ucapkan selamat datang. Ya, ini pertama kali kita sebagai kumpulan Winners International Network kita membuat talk show di Instagram Live ya. Jadi jujur ini first time. Jadi kalau ada masalah-masalah teknikal, ya harap maklum, harap paham aja. Oke. ya. Baik, jadi pada malam ini kita sangat beruntung karena kita dalam talk show dengan seorang leader yang sangat luar biasa yang saya sendiri kagum ya dengan pencapaian beliau dan juga prestasi beliau ya. Jadi Pak Boni seorang leader dari Semarang dan beliau juga adalah seorang presenter dan trainer yang sangat-sangat mandiri ya. Yang saya dengar karena beliau mandiri makanya bisnis beliau itu sangat sukses luar biasa. Jadi pada malam ini Bapak Ibu sekalian kita akan dengar sendiri dari Pak Budi bagaimana beliau dari Semarang menjalankan bisnis ini secara mandiri dengan situasi bahwa leadernya jauh di kota yang lain. Oke, jadi ini satu aspek bisnis yang sangat-sangat penting yang semua orang harus pelajari. Oke, jadi dengan itu saya akan perkenalkan narasumber kita yaitu Pak Budi Kwang. Kita berikan tepuk tangan dulu, ya. Yeah. Yeay. Pak Budi, oke. Jadi Pak Budi, mungkin untuk para pendengar kita, para peserta kita, mungkin Pak Budi mau kenalkan diri dulu, ya, kenalkan nama, ya, sudah married apa belum, ya, Oke. latar belakang Pak Budi, dan mungkin dan juga siapa yang kenalkan bisnis for life ke Pak Budi dan kenapa Pak Budi ambil kesempatan itu untuk melakukan bisnis ini. Silakan Pak Budi. Oke.
Jadi terima kasih Pak Ridwan sudah diperkenalkan demikian luar biasa ya. Padahal sebetulnya sih biasa-biasa aja Bapak sekalian ya. Jadi perkenalkan nama saya Budi Permana ya. Cuman kalau di bahasa artisnya nama artisnya Budi Kuang ya. Jadi kalau cari YouTube segala macam saya Instagram lah, Facebook lah, YouTube lah pakai Budi Kuang ya. Karena memang kenapa Budi Kuang, dari saya kerja pakai nama Budi Kuang. Kemudian di sekolah dulu juga sering dipanggilnya Budi Kuang. Kenapa? Karena kalau kita ngomong gini ya, kalau di Indonesia itu kan nama Budi itu pasaran Pak Ridwan. Jadi nanti kalau Budinya Budi yang mana gitu ya, Budi Kuang gitu ya. Makanya namanya Budi Kuang gitu ya. Jadi kalau ngomong status, saya mau ngomong masih single tapi nggak enak di depan ditonton nih, depan persis nih istri saya. Ya, jadi saya latar belakang arsitek Bapak sekalian. Jadi sempat kerja di perusahaan, ya ikut sama orang sekitar 1 tahun di perumahan yang sekarang saya tinggal. Ya, saya nggak mau kerja lama-lama karena saya pikir kalau kerja itu gajinya kecil ya. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk mulai mandiri ya, untuk membangun bisnis sendiri. Cuman dulu saya pikir sudah punya bisnis dari tahun 2005 sampai 2010, akhirnya saya ketemu For Life ya. Memang waktu itu kebetulan tidak sengaja ya. Sebelum For Life ini sebenarnya istri sempat nawarin sama saya ya. Karena kalau kita tahu di Semarang nih ada sebuah pabrik jamu ya, tapi kan kita nggak etis kalau sebut nama ya. Dia juga punya yang namanya MLM Pak Ridwan. Jadi waktu itu isi sempat jadi seperti sekretaris owner gitulah ya. Dia sering ada meeting-meeting gitu, seperti kalau kita BOP lah ya, ada training segala. Dia bilang, kok ini produk kelihatannya bagus gitu ya. Tapi waktu itu saya belum interest, karena memang kalau kita lihat produknya sih sebetulnya bisa kita bilang pasaran ya, semacam madu lah, tea ya. Jadi cuman dia cerita kok ini dia banyak dengar testimoni ya waktu ada pertemuan-pertemuan. Jadi istri saya bilang kenapa tidak dicoba gitu ya. Tapi waktu itu saya belum mau karena saya pikir dulu saya paling anti juga sama bisnis seperti ini sih sebetulnya Pak Ridwan. Ya apalagi kalau dengar MLM gitu ya sudah langsung kayaknya enggak lah gitu ya. Bukan cuma MLM karena saya ini kan arsitek, orangnya di belakang layar sebetulnya ya. Bukan yang sering ketemu orang sebetulnya. Jadi kalau kita mau jujur, saya pun orangnya nggak suka terlalu basa-basi sama orang gitu ya. Saya ini biasa di belakang meja gitu. Jadi dulu saya mikir, waduh, paling anti jadi marketing gitu ya. Tapi entah kenapa tahun 2010 saya tertarik ini. Memang sebetulnya di tahun 2009 pernah di-tag di Facebook Pak. Sama kalau Pak Ridwan misal tahu itu sebetulnya teman kita juga, teman saya, ya namanya saya lupa nama Indonesia, Pak Tandi ya, Tandi Lyo ya. Sekarang beliau di Jakarta, itu termasuk APN saya ya. Jadi waktu itu di tag di Facebook saya belum tertarik Pak Ridwan, karena istilahnya cuma di tag-tag gitu, semacam ada brosur ya. Kadang kan kita mikirnya ini apalah MLM pastilah ya, semua ngomong pasti bagus gitu. Jadi waktu itu saya belum interest, tapi dari pengalaman itu saya belajar buat teman-teman semua. Waktu kita promo juga jangan cuma di tag doang gitu tanpa follow up ya. Karena waktu itu akhirnya tahun 2010, setahun kemudian saya ketemu upline saya langsung, namanya Pak Chia Subing ya. Sebetulnya itu teman mami saya. Chia Subing ya, Chia Subing namanya. Ya, Chia Subing ya. Sampai sekarang pun peringkatnya masih leader Pak Ridwan. Jadi mitranya cuma saya satu ya. Jadi Pak Chia Subing ya, orang Semarang. Jadi waktu itu dia cerita dia ada asma dari muda, saya tahu karena itu teman komunitas ya. Jadi waktu itu di sebuah bis ya. Jadi saya tanggung jawab anak muda, dia penanggung jawab orang tua gitu ya. Kita lagi bawa anak-anak main-main rekreasi gitu ya. Kita bertanggung jawab, kita di bis cerita-cerita, dia cerita. Kalau dia ada minum transfer factor ya, terus akhirnya sembuh asmanya, saya kok apa itu transfer factor? Terus terang waktu itu saya bingung ya, karena yang bikin tertarik itu ternyata bukan karena dia madu atau propolis atau mungkin kita yang mudah kita dengar, ternyata sesuatu yang aneh itu kadang bikin muncul kita penasaran gitu ya. Nah waktu saya tanya sama Pak Chia Subing,
Ternyata Pak Cia Shoppingnya nggak bisa jawab, Pak. Jadi waktu itu dia cuma ambil, dia punya handphone, dia telepon, saya masih ingat itu kata-katanya ya, dia pencet-pencet gitu, terus langsung dia gini, Liang, ini Kuang-Kuang mau tahu ini, transfer factory itu apa? Kuang-Kuang, jelasin ya, gitu. Ayo kamu yang jelasin gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita pikir, Bapak Ibu sekalian, saya waktu itu join, yang jelasin juga bukan orangnya langsung, jadi upline-nya, yang selama kalau kita lihat Bapak Ibu punya handphone bisa terhubung sama upline-nya, sebenarnya tidak ada yang masalah dengan menjelaskan tentang Volive ini, gitu ya. Jadi akhirnya tahun 2010 saya putuskan bergabung, ya. Maret 2010, saya butuh waktu 8 bulan untuk jadi seorang qualified diamond. Ya, di Oktober 2010 saya qualified diamond, saya masih ingat waktu itu November ya. Itu ada acara winners di Jakarta, saya juga ikut datang. Ya, jadi waktu itu masih community kecil bikin acara gitu ya. Jadi waktu itu saya qualified diamond di tahun 2010 di bulan Oktober. Kira-kira sih seperti itu Pak Ridwan, latar belakangnya ya. Oke, baik. Jadi Pak Budi, apakah menurut Pak Budi ya, apakah arti katanya mandiri dalam bisnis Volive ini? Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau mandiri bukan mandi sendiri ya. Tapi sebetulnya kurang lebih ilustrasinya sih sama ya. Sebetulnya kalau kita bicara mandiri, Bapak Ibu sekalian, ya sama seperti rata-rata dari kita kan mungkin sebagian sudah ada berkeluarga ya. Kadang kita pikir gini ya, dulu saya juga bingung ya, karena anak-anak ini dari kecil sama suster gitu ya. Jadi saya dulu mikir juga, gimana sampai kapan ya caranya nih anak-anak bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, bisa cebok sendiri, ceritanya seperti itu ya. Tapi memang kalau kita lihat Bapak sekalian, semua itu kan namanya proses ya. Dan saya yakin yang namanya kemandirian itu penting untuk kita menjalankan bisnis apapun. Sebetulnya bukan cuma networking ya. Kadang kalau kita lihat kita berbisnis apa, buka restoran, atau kita buka toko, atau kita bikin les-lesan gitu ya. Kemandirian itu paling penting dalam sebuah bisnis. Karena kalau buat saya yang namanya mandiri, sebetulnya bisa melakukan banyak hal dengan kita sendiri yang melakukan tanpa bergantung dengan orang lain ya. Tapi harus diingat satu, jangan bilang sempurna Bapak sekalian. Karena apa? Kemandirian itu beda sama profesionalisme ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa bedakan, menjadi mandiri itu bukan terus berarti sudah ahli gitu ya untuk semua hal, bukan. Tetapi sebetulnya kemandirian itu kan yang pasti ya, bahwa kita merasa bahwa, oh kenapa kita harus nunggu orang lain ya, kalau kita bisa lakukan sendiri, kenapa harus yang lain gitu ya. Ibaratnya satu contoh nih, kalau kita pergi ke sekolah gitu ya, awalnya kan dulu pasti rata-rata dari kita dipaksa ya sama orang tua, bener nggak? Nggak ada orang tiba-tiba dari kecil itu suka sekolah, walau ada ya Pak, cuman nggak banyak gitu Pak Ridwan setahu saya. Tapi kan pasti dari keterpaksaan, ya kan dipaksa dulu, lama-lama setelah kita agak dewasa kan kita otomatis berangkat sendiri ya, bangun-bangun sendiri gitu ya. Jadi kemandirian itu kalau buat saya di dalam bisnis apapun atau sebetulnya di dalam kehidupan ya, ada yang namanya dependent, independent, dan interdependent. Nah nanti kita akan bicara ini sebetulnya Pak. Ya kan karena memang semua awalnya pasti kita butuh bantuan ya. Dalam bisnis ini makanya ada support system, ada support line, ada upline. Itu membantu kita di awal. Tapi saya percaya, karena saya baca dari bukunya Eric Ward, sebetulnya kalau teman-teman pernah baca buku Eric Ward, yang GoPro ya, itu kan sebetulnya ada 7 langkah dasar dalam prospecting ya. Salah satunya di langkah keberapa, saya nggak ingat, cuman pokoknya saya kalau waktu prospek, saya ketemu mitra, selalu saya lakukan 7 langkah itu ya. Jadi sebetulnya di situ kan ada ditanya kan, Bapak Ibu menurut Anda, leader yang mandiri sama leader yang tidak mandiri, mana yang lebih cepat sukses? Sebenarnya di langkahnya Eric Ward kan ada untuk disuruh menanyakan hal itu kan. Pasti rata-rata dari kita kan menjawab ya. Benar nggak Pak? Ya istilahnya ya yang mandiri dong yang lebih cepat sukses. Benar kan? Nah, dan di langkah berikutnya kan dia ngomong, menurut Anda mau jadi yang mana? Yang mandiri atau yang tidak mandiri? Rata-rata pasti pinginnya mandiri kan? Nah setelah itu pasti ditanya, seberapa lama Anda mau saya bantu untuk mandiri? Jadi sebetulnya kemandirian ini Pak,
buat saya sih penting ya. Dan saya yakin buat teman-teman semua kalau mau sukses dalam apapun, bukan cuma di for life, kemandirian sebagai seorang entrepreneur atau pebisnis itu sangat-sangat diperlukan. Modal utama itu Pak Ridwan. Iya, iya. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, terima kasih penjelasannya Pak Budi. Ya, dan kalau begitu Sampai saya apanya? Sampai saya napasnya gini Pak. Jadi Pak Budi gini, tahun atau bulan keberapa dalam Business for Life yang Pak Budi mula mandiri, dan apakah sebab-sebab yang membuat Pak Budi mula mandiri waktu itu? Oke, jadi kalau seingat saya ya Pak Ridwan ya, saya mungkin untuk menceritakan kemandirian itu mungkin ada cerita beberapa tahap waktu saya jalan bisnis ini ya. Karena terus terang waktu itu setelah dia syuting info ya tentang For Life ini, saya waktu itu minta email ya sama upline saya namanya Tandi ya. Jadi sebetulnya kalau kita bilang sejak kapan, saya merasa dari awal saya mau gabung pun saya udah mandiri untuk minta file lah, minta data gitu ya. Jadi waktu minta file itu saya dikasih email ya, materi BOP lah, slide-slide lama training gitu ya di email. Waktu itu saya baca, saya tertarik dengan yang namanya imun sistem. Dan waktu tertarik dengan imun sistem itu saya pikir gini, kenapa tidak coba lakukan ya? Karena memang waktu itu sebetulnya saya lagi cari yang namanya peluang tambahan Pak Ridwan ya. Oke. Karena memang sebelum saya ketemu For Life ini, saya beberapa waktu sudah coba pernah jadi agen properti ya, tapi kayaknya saya nggak berbakat untuk jadi agen properti karena dulu kalau jadi agen properti kan disuruh untuk listing Pak. Ya, artis Korea Jadi pernah nggak Pak? Artis Korea. Kenapa Pak? Kalau jadi artis Korea pernah? Belum pernah, tapi kalau dikasih tawaran saya berani coba Pak. Cuman masalahnya tawaran nggak datang-datang. Jadi waktu awal ya, saya berpikir saya tertarik dan saya langsung pakai waktu itu masih zamannya BBM Pak. Jadi BlackBerry Message ya. Jadi waktu itu saya coba sharing-sharing, broadcast message gitu ya. Kalau BlackBerry kan dari zaman dinosaur ya, BlackBerry. Dari zaman dinosaur ya, BlackBerry. Sebentar Pak, ini mic saya mungkin kurang nempel. Halo. Halo. Oh, Pak Budi suaranya terlalu kencang ya. Coba suara ulang 1 2 3. Tes. Oh. Suaranya terlalu ini. Terlalu kencang ya? Ya, terlalu kencang suaranya. Oke. Ini ada Bu Nuril bilang minta pin BBM-nya dong. Minta pin BBM. Nanti saya carikan dulu ya Bu, pinnya udah lama. Jadi nanti kalau Ibu waktu add pinnya, entah sama siapa ya. Pak Jadi Budi, waktu itu Pak. Suaranya terlalu inilah, terlalu apa, ada ganti mic ya? Terlalu keras ya? Ya terlalu keras, tapi yang Mbak Erna bilang hilang suara, jadi saya nggak tahu yang mana. Tapi kalau untuk saya, suaranya pecah ya benar, suaranya kencang banget. Oke. Ya. Oke, gini aja ya, oke ya. Gini oke. Ya. Oke. Ya. Jadi ya, oke, kita ya, mungkin jadi Bu lanjut. Ratu juga Ya, bilang Pak. nih Pak Budi pecah suaranya ya. Jadi tadi Bu Ratu, Pak Budi mic-nya sudah tertelan. Mic-nya di sini ya. Iya. Ya, tadi saya bilang Pak Budi, kalau BlackBerry Messenger itu dari zaman dinosaur, Pak. Oh iya Pak. Jadi kita bersyukur joinnya dari zaman dinosaur ya Pak. Ya. Oke, lanjut Pak Budi. Jadi bulan atau tahun keberapa yang Pak Budi mula mandiri dalam Business for Life, dan kenapa menjadi mandiri? Terpaksa atau? Ya. Jadi kalau yang itu Pak, tadi saya sempat berpikir ya, sejak kapan gitu ya. Tapi memang saya merasanya memang dari awal Pak. Karena satu contoh, upline saya kan jauh ya, walau kita ngomong di Semarang ada Pak Jasubing ya. Tapi sebetulnya sampai saat ini pun ya tidak pernah aktif kan.
Jadi waktu saya awal jalan bisnis ini, saya dari BlackBerry itu broadcast ke banyak orang. Tiba-tiba ada teman saya, Pak, dia kontak gitu. Dia cerita, maminya dengar tentang produk ini kok tertarik. Kamu bisa nggak prospek temennya mami gitu ya? Baru join ini, Pak. Ya, jadi baru tertarik, produk pun belum punya, Pak Ridwan. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur belum join ya. Jadi waktu itu saya bilang, bisa, kamu bisa jelasin nggak? Bisa, gitu. Saya langsung print, Pak, itu yang namanya email. Saya beli yang namanya kayak map gitu ya, yang isinya seperti plastik gitu ya. Saya langsung print slide BOP-nya. Jadi saya bawa itu, Pak, slide BOP gitu ya. Cuman waktu itu nggak punya produk kan, Pak. Jadi waktu itu sempat saya kontak ke Pak Chia Shobing, Om, punya 1 botol TR nggak? Pinjam dulu, gitu ya. Masa mau prospek nggak punya barang, gitu kan. Jadi waktu itu saya cuma bawa barangnya Pak Chia Shobing. Saya ke rumah sakit waktu itu, karena kebetulan pasiennya itu pasien ginjal, Pak. Jadi dia lagi dialisis, saya disuruh ke rumah sakit, gitu ya. Jadi belum pernah dengar BOP, belum pernah dengar tentang penjelasan yang macam-macam, cuman modal baca sama dijelasin by phone sama Aplen dari Malang gitu ya. Saya beranikan diri berangkat, Pak. Jadi waktu di sana ternyata mapnya nggak kebuka, Pak. Cuman saya cerita aja yang saya tahu gitu ya. Ternyata dia beli 1 botol itu, Pak. Jadi waktu itu saya pikir, kok mudah ya, nggak susah gitu ya. Nggak paham apa-apa, cuman cerita ternyata orang mau gitu ya. Jadi karena waktu itu pembelian pertama berhasil, saya waktu itu memang langsung ambil paket, Pak, setelahnya ya. Dan setahu saya, pertama kali ketemu Upland itu setelah tadi prospek sendiri itu, Pak, sebetulnya. Ya. Jadi waktu itu kebetulan namanya Pak Ramos ya datang ke Semarang. Saya diajak Pak Chia Shobing ketemu Pak Ramos. Saya masih ingat di Hotel Ibis di daerah Simpang 5 itu ya. Jadi ketemunya ya kalau kita yang tahu Pak Ramos ya, sekalian ya. Oke, waktu dia turun cuman kasih buku. Oke, 15 menit ya. Saya punya waktu 15 menit gitu. Saya mikir, ini apa ini gitu. kok ya, karena kita orang Semarang ini kan tipenya slow gitu ya, nggak seperti orang Jakarta gitu ya. Tapi waktu dikasih buku itu 15 menit, dia cuman setelah 15 menit dia langsung, maaf saya naik ke atas ya. Jadi waktu itu dapat buku, saya pelajari lagi, Pak. Saya baca-baca gitu ya. Dan seingat saya cuma pernah ditemani prospek sama Pak Tandi itu 1 kali. Ditemani prospek sama Pak Rian 2 kali, Pak. Cuman yang pertama karena kebetulan saya ketemu teman community, ya, dia termasuk stokisnya salah satu MLM. Jadi saya mikir, waduh ini nanti ngomongnya apa ya? Cobalah mumpung Pak Rian di Semarang, saya minta tolong lah ya. Tapi sudah cuman paling 2 kali, setelah itu saya enggak pernah ditemani prospek, enggak pernah macam-macam, Pak. Jadi saya pikir dari awal ya, saya belajar untuk mandiri. Karena saya percaya gini, upline-nya jauh, Pak Rian waktu itu tidak langsung di bulan awal itu Pak Ramos datang ke sini sebulan sekali, ya. Tapi awalnya datang itu saya masih ingat gini. Jadi waktu itu kalau tidak salah Pak Ramos melihat kalau kok saya ada penjualan. Dulu zamannya Powerpool ya, Pak? Iya, Powerpool waktu itu. Ya, masa-masa itu Powerpool kan, 1 dengan 3 orang gitu ya. Mungkin ngelihat loh kok bisa Powerpool gitu ya. Waktu itu memang Pak Ramos tahu-tahu kontak saya gitu ya. Pak Budi, saya dari Surabaya ini nanti tanggal segini, mau nggak saya kasih training private gitu, di tanggal berapa gitu ya. Saya istilahnya, oke Pak. Sungguh ya Pak, bisa ke Semarang ya. Ya, jadi waktu itu sesuai tanggalnya, tapi waktu deket hari, saya ngomong sama Pak Ramos gini, Pak Ramos, bikin BOP aja boleh nggak? Karena ternyata waktu itu saya ngundang bisa 25 orang lebih, Pak. Ya oke, nggak apa-apa. Jadi nanti kita BOP dulu, baru ada training, setelah itu ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi di bulan awal, saya masih ingat Maret itu ya, di bulan awal, masih awal join, Powerpool bikin BOP sendiri. Saya cari restoran, Pak, bikin dengan biaya sendiri. Karena waktu itu kan enggak ngerti ada mau support system atau apa gitulah ya. Pokoknya saya cari restoran, saya sewa LCD, restorannya nggak ada ya, karena kan cari murah ya Pak, nggak ada sound system
saya pinjam sama adik bawa box gitu Pak, sound system, pasang sendiri, sewa LCD, bikin BOP sendiri. 25 orang, 30 orang waktu itu pertama kali bikin BOP. Dan di bulan April 2010, mulai itu rutin Pak, tiap bulan terus leader-leader Jakarta datang ke Semarang. Oh. Jadi kalau mungkin buat saya, dari awal ya Pak, saya berusaha untuk mandiri gitu ya. Cuma memang kalau presentasi, waktu itu diminta sama Pak Rian untuk sudah bikin BOP, belajar presentasi BOP, cuman saya ngomong gini, karena setahu saya waktu itu di Winners ya, kan kalau minimal sudah presidensial diamond Pak, rata-rata presenter itu. Saya ngomong sama Pak Rian, masa belum peringkat sudah presentasi? Enggak Pak, nanti aja nunggu kalau sudah qualified diamond gitu ya. Jadi setelah Oktober qualified diamond, ya sudah setelah itu saya presentasi sendiri Pak. Cuman awal tetap ada latihan, Pak. Saya juga masih ingat waktu itu sama mitranya Pak Kurnia sama Bu Ratu, namanya Pak Kris, ya, di Semarang. Waktu itu qualified diamond pertama di Semarang tuh Pak Kris, gitu ya. Latihan presentasi gitu setelah selesai BOP gitu ya. Itu yang dilakukan Pak Ridwan. Jadi sebenarnya Pak Budi waktu baru mulai itu ditemanin 3 kali aja ya untuk prospecting. Tapi pertama tidak ditemani sebetulnya Pak. Cuman kan waktu Upland datang gitu ya, kebetulan beberapa bulan kemudian Pak Tandi itu datang gitu. Saya mikir, saya mau dengar, kira-kira kalau mereka prospek itu gimana sih gitu Pak Tandi, prospek itu gimana gitu ya. Cuman waktu itu saya mikir, yang pertama kali terus Pak Tandi prospek ya, saya pikir, ya saya bukan mau apa sih Pak. I think saya bisa lebih baik gitu ya. Cuman waktu yang kedua ada Pak Rian, karena memang kadang kan kita bisa jelasin, tapi kalau kita ketemunya leader MLM, kan kita takut ya. Karena nanti mungkin ada pertanyaan yang nggak biasa gitu ya. Saya ajak Pak Rian untuk prospek gitu. Saya dengar 1 kali, yang kedua saya lupa di mana, tapi saya, kayaknya saya bisa lah, cuman cerita-cerita gitu. Setelah itu nggak pernah minta ditemani sih sebetulnya Pak Ridwan. Jadi Pak Budi ada training sendiri nggak di rumah? Karena kalau untuk saya sendiri juga sebelum saya mula menjadi seorang presenter itu memang setiap BOP saya akan hadir, saya akan rekam suara dan pulang ke rumah saya akan dengar, saya ke mana-mana saya akan dengar presentasinya. Jadi dan kadang saya coba di depan kaca tu saya present. Bagaimana kalau untuk Pak Budi, bagaimana cara Pak Budi mempersiapkan diri untuk mula menjadi seorang presenter? Oke, jadi kalau kita bicara presenter ya Pak, sebetulnya saya kalau boleh ngomong jujur sih, memang saya dari sebelum ketemu For Life ini kan memang sudah presentasi kemana-mana Pak. Walaupun dalam religi ya Pak. Gitu ya. Jadi memang ada pengalaman beberapa tahun lah gitu Pak, dari muda gitu aktif sebagai aktivis rohani gitu ya. Jadi memang ada latar belakang lah Pak Ridwan. Cuman kalau kita bicara yang mungkin bisa diambil manfaat sama teman-teman ya. Jadi pertama kali dulu saya juga nggak bisa Pak untuk presentasi gitu ya. Saya masih ingat dulu saya kuliah arsitektur itu kan memang juga basicnya harus presentasi kan Pak. Bikin maket, terus kita harus mempresentasikan apa yang kita bikin gitu ya. Jadi dulu waktu awal-awal juga sering Pak kalau setelah presentasi gitu Pak, naik motor pulang rumah gitu ya dari kampus gitu Pak. Perutnya sakit Pak. Gitu ya. Karena memang sakit? Tegang gitu ya. Oh tegang ya? Jadi memang sebetulnya kalau presentasi itu kan memang jam terbang ya Pak. Karena kita sering ngomong, kita sering ini lama-lama bisa. Saya juga setuju sama Pak Ridwan dulu. Jadi misal kita punya satu materi gitu ya. Biasanya itu dulu, zaman dulu saya masih lebih purba dari dinosaurus Pak. Pakainya Walkman Pak. Walkman. Jadi dulu waktu saya kuliah, saya bikin gambar arsitek gitu ya Pak, itu sambil gambar itu saya putar berulang-ulang Pak, materi apa yang mau dibawakan gitu ya. Karena memang terkadang itu kan kalau kita dengar ulang gitu ya, lama-lama itu bisa ingat gitu ya. Cuman memang kan kita perlu, ya seperti lagu kan, cuman kan memang perlu praktek. Jadi waktu pertama kali praktek sebetulnya juga, kadang kita dengar itu juga biasanya Pak, kalau saya dulu ya, pertama kali praktek tuh pasti saya rekam Pak.
Jadi waktu itu terus saya dengerin lagi, kayaknya kurang di mana ya, atau kurang di mana gitu ya. Dan dulu juga saya ada senior gitu ya, waktu pertama kali kita belajar sesuatu materi, pasti setelah selesai saya nanya, Pak, ada masukan nggak? Kurangnya di mana? Mungkin ada tambahan nggak gitu ya. Termasuk saya dulu juga lakukan ini sama Pak Rian. Jadi waktu awal saya bikin BOP gitu ya, saya juga nanya ke Pak Rian gitu ya, gimana Pak, ada yang kurang nggak? Masukan atau seperti apa gitu ya. Oh, minta Dan masukan memang, ya dari leader. Minta masukan ya dari leader, Pak. Ya, karena kan mereka yang lebih tahu kan, Pak. Jadi kita harus tanya sama orang yang lebih tahu ya. Nah, dan kebiasaan ini sebetulnya juga saya praktekkan, Pak. Jadi di saat saya ada mitra, mulai saya kasih kepercayaan untuk presentasi gitu, Pak. Biasanya waktu dia presentasi, saya sih sambil catetin gitu ya. Kalau enggak, saya WA gitu. Oh, yang di mana masukan gitu ya. Tapi sebetulnya langkah-langkah ini juga nggak boleh selamanya sih, Pak. Karena terkadang di saat dia memang sudah bisa dan di saat dia sudah mampu ya, kadang kalau terlalu banyak masukan nanti malah jadi masalah, Pak. Jadi terkadang setelah itu sih sebetulnya oke, let it go aja, Pak. Gitu. Cuman memang itu yang langkah-langkah sering saya lakukan gitu ya. Ya betul. Jadi apa waktu yang awal. Oh nggak apa-apa, lanjut Pak Budi, lanjut dulu. Nah, jadi dengar kaset gitu ya. Dan dulu saya masih ingat di rumah sini nih, kursi saya beres-beresin gitu ya. Saya pakai LCD, cari tembok kosong. Bu Vima sama Bu Yurika waktu itu, ayo sudah saatnya, sudah Presidential Diamond kan, mesti sudah bisa presentasi gitu ya. Jadi saya kasih kesempatan mereka coba dulu di rumah gitu ya, untuk mereka saling dengerin gitu. Mic-nya aja pakai pura-pura pakai sandal gitu, Pak. Mic-nya gitu ya. Nah, jadi mereka lakukan dan memang ya pasti sih sebetulnya pengalaman sekitar 10 tahun jalanin bisnis ini ya, Pak. Sebetulnya leader-leader yang mandiri itu dari awal sudah kelihatan, Pak. Iya, gitu ya, ya. saya setuju Jadi juga, biasanya sih kalau kita kasih dia tanggung jawab, kita beri dia kesempatan gitu ya. Biasanya sih kalau memang orangnya dari awal bagus ya, dia enggak nolak, Pak, gitu ya. Terkadang kita dari pengalaman juga di masa lalu ya, di organisasi yang lama gitu, religi gitu ya. Biasanya sih, Pak, yang ya kita bilang ya, yang nggak mau tuh sebetulnya selalu muncul alasan gitu ya. Padahal sebetulnya untuk jadi seorang leader kan kita suka tanggung jawab gitu, Pak. Jadi sebetulnya kadang belum dikasih pun kita bisa request gitu. Oh, siapa tahu aku bisa bantu ini gitu ya. Boleh nggak aku bantu yang itu gitu ya. Itu salah satu ciri-ciri leader sih, Pak. Dan itu saya praktekkan juga untuk lihat ke mitra gitu ya. Biasanya mitra-mitra yang bagus, mitra-mitra yang mandiri, itu suka tanggung jawab, Pak. Gitu. Tapi kalau kayaknya dia bagus gitu ya, dikasih tanggung jawab, jangan kayaknya aku nggak bisa, aku tuh nggak bisa ngomong gitu ya, banyak alasan gitu ya. Biasanya sih sepanjang itu nanti dia pasti selalu alasan terus, Pak, nggak maju-maju. Biasanya seperti itu pengalaman saya. Iya. Jadi gitu, Pak Budi, apa yang saya nangkep ya dari sharing Pak Budi, dari penjelasan Pak Budi. Jadi untuk jadi seorang leader yang mandiri itu, salah satu faktor adalah dia harus bisa present ya. Bukan saja dalam hal-hal admin ya. Admin itu seperti bagaimana untuk isi formulir, joinkan orang apa segala macam. Tapi faktor yang terpenting juga leader itu harus bisa present, menyampaikan fakta bisnisnya dan produknya ya. Jadi boleh nggak Pak Budi sharing sedikit untuk orang-orang yang belum pernah dalam dunia presenting ya, contoh dia nggak ada pengalaman langsung, dia mungkin seorang yang introvert ya, dia nggak pernah omong depan ramai gitu. Apakah tip-tip ataupun cara untuk dia mula menjadi seorang presenter dan trainer? Ya, jadi kalau buat saya sebetulnya Pak, untuk bisnis ini saya sering ngomong sama mitra, trial error aja Pak. Maksudnya trial error, begitu kita nggak mau coba, kita nggak mau lakukan. Banyak ada beberapa mitra kan kadang suka ngomong gini ya, ya saya pelajari dulu Pak, saya belajar dulu bulan depan ya, nanti kalau bulan depan lagi ya, bulan depan lagi ya, ya gitu kan. Selamanya pasti akan bulan depan Pak, gitu kan. Karena sebetulnya
buat saya sih di dalam bisnis ini kan kita butuh mental ya, keberanian gitu ya. Saya terus terang mengakui ya, memang mandiri tidak harus dalam arti presentasi sih Pak. Sebetulnya kalau buat saya Iya, sih Pak. banyak faktor Cuman memang sebenarnya. dalam Iya. bisnis ini Hmm. skill paling utama kan presentasi Pak. Walaupun Iya. bukan BOP, tapi minimal Pak. Kalau dia prospek nggak bisa Pak. Sebetulnya Iya. saya nggak paham ya. Kalau dia prospek sendiri aja nggak bisa, terus apa yang mau dia lakukan untuk ke depan gitu ya. Jadi Iya. minimal kalau dia malu di mimbar, misal dia malu di depan bikin BOP gitu ya. Tapi Iya. minimal dia harus bisa dong presentasi one on one gitu ya. Karena Iya. kuncinya bisnis ini kan itu, bercerita kan. Kalau dia Iya. nggak bisa bercerita, saya pikir 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mau 10 tahun dia di bisnis ini susah juga Pak. Karena kunci utama bisnis networking ya, terutama seperti kita ini kan menjelaskan Pak, memberi informasi kan. Nah, Iya. cuman kalau caranya gimana, trial error itu Pak, sebetulnya memang kuncinya ya. Tapi kalau buat saya sih sebenarnya di mindset sih Pak. Maksudnya Iya. mindset itu gini sih Pak. Kalau upline nggak datang, upline belum datang gitu ya. Terus yang bayar tagihan bisa nggak nunggu upline datang? Iya, Nggak betul bisa kan betul. Pak? Iya. Kalau kita dikejar tagihan nih, dikejar cicilan dan segala macam ya, kebutuhan dan segala macam. Bisa nggak waktu tagihan itu datang kita ngomong sama dia bulan depan ya, nanti tunggu upline saya datang gitu. Nggak bisa kan Iya. Pak? Iya, Jadi nggak bisa. biasanya memang setahu saya Pak, memang ini pun sebenarnya terjadi sama saya ya Pak Ridwan ya. Karena kan memang waktu itu tahun 2010 kondisi itu belum kepepet sih, cuman sudah mulai kepepet Pak. Jadi sebetulnya kalau buat saya kuncinya di bisnis ini itu kepepet sih Pak. Kepepet ya. Jadi kalau kepepet itu mau tidak mau kita mau lakukan, mesti lakukan gitu loh, ya kan? Iya. Tapi kalau kita misal contoh nih Pak, kita punya anak ya. Biasanya setahu saya Pak, kalau anak yang dari kecil pakai suster itu mandirinya lama dibanding anak yang dari kecil tidak pakai suster ya. Contoh kalau waktu makan dia mau berantakan biar nggak apa-apa, yang penting dia makan sendiri gitu. Tapi mungkin ada sebagian orang tua gitu ya nggak suka kalau makannya belepotan, dia pakai suster sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun masih pakai suster Pak. Biasanya itu nggak mandiri-mandiri. Betul, Nah kebanyakan saya setuju. dari Iya. Nah, kebanyakan dari kita di bisnis ini, Pak, semakin kita menggantungkan sama upline, ya kita makin tidak mandiri-mandiri, Pak. Jadi mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Nanti kayaknya kita ngerasa, kayaknya kalau saya ngomong lebih bagusan upline yang ngomong deh, gitu ya. Padahal sebetulnya nggak juga. Saya sering ngomong kayak gini sih sama mitra-mitra ya. Walau kita tahu Pak Sadik kan ngomongnya luar biasa ya. Dokter Edu juga ngomongnya luar biasa ya. Tapi saya juga ngomong kok sama kadang mitra gitu ya. Apa teman-teman pikir kalau hari ini Anda prospek, Anda manggil Dokter Edu atau Anda hari ini manggil prospek ditolongin sama Pak Sadik, apakah pasti orang itu join? Belum tentu ya. Enggak juga, Pak. Hmm. Bener kan? Karena kita yang paham itu kita tahu, Pak. Karena sebetulnya kadang, Pak, dari pengalaman saya punya mitra ngomongnya enggak jelas, juga ngomongnya enggak bagus, tapi rekrutnya bagus, Pak. Ya kan? Satu contoh kalau dari bahasa teori ya, Pak. Pernah tahu Bill Porter nggak, Pak? Bill Porter? Iya, Bill Porter. Oke. Ya, Jadi coba nanti jelaskan. itu ada di YouTube saya, di YouTube channel saya, Bapak bisa cari Bill Porter ya. Itu satu salesman yang terkenal, Pak, di dalam dunia marketing ya. Jadi sebetulnya orangnya mengalami keterbelakangan, Pak. Jadi kalau jalan dia aneh gitu ya, kayak gini-gini agak nunduk-nunduk gitu ya. Dan ngomongnya juga terbata-bata. Tapi dia sebagai inspirasi salah satu salesman terbaik di dalam abad lalu ya. Jadi kalau dia ada di beberapa perusahaan yang dia pernah lalui itu, jadi dia jual semacam kebutuhan rumah tangga, Pak. Semacam rinso dan apa gitu ya. Tapi dia bisa menjadi top sales, Pak, di dalam dunia perusahaannya dia gitu ya. Dan menginspirasi banyak orang. Jadi saya pikir di dalam yang namanya presentasi atau menceritakan informasi tentang produk apapun, Pak, bukan kepintaran bicara, bukan keahlian bicara sebetulnya yang diperlukan.
tapi sebenarnya bagaimana kita bisa yakinkan orang, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan orang tersebut ya, itu yang paling utama. Karena kalau teman-teman di ini mungkin yang nonton ya, ada yang masih ingat nggak sama Om Lokok Jin? Kalau misal teman-teman di Indonesia nih, kalau yang ada masih ingat nggak sama Om Lokok Jin? Kalau ada yang ingat kasih info di komen ya. Jadi saya pernah Pak, itu mitranya dari Pak Budi? Om apa namanya? Lokok Jin Pak. Lokok Jin. Lokok Jin. Jadi Presidential Diamond dari Kudus Pak. Oh. Omnya sudah tua gitu. Jadi dulu kalau kita roadshow itu Pak Ridwan, itu kan sering kalau di akhir success story gitu kan. Yeah. Jadi itu semua dari trainer, dari leader-leader yang sering dengar dia sudah hafal Pak. Setiap dia maju yang diomong cuma itu doang gitu ya. Saya ini tukang urut ya, anak saya begini ya. Saya pernah waktu itu diajak prospek di Kediri Pak. Jadi waktu itu masih masa susah Pak. Saya nginepnya di Hotel Dels Pak. Gitu ya. Jadi waktu itu saya pagi-pagi gitu ya sama si Om Lokok Jin ini. Oke. Tahu-tahu itu Pak, pagi-pagi ya, saya lagi mandi. Kalau hotel sales itu kan biasa gini Pak, buka kamar itu depan ada kursi 2 Pak. Iya. Ya, nah sebelahnya kan juga sama pintu kamar sebelah dan ada 2 kursi juga kan. Saya waktu mandi itu saya dengar Pak, loh si Om ini masukin siapa gitu ya, ada orang masuk gitu ya. Dan dia cerita tentang poleh gitu, Adus, maksudnya masih mandi, tunggu sih ya, kamu di sini dulu, gitu ya. Saya waktu itu Pak, waktu mandi ya, lupa tuh lengkap gitu, mama juga sungkan gitu ya. Jadi waktu saya selesai mandi, saya cerita di kamar gitu ya. Jadi, nih, Wang, kenalin, ini supervisornya, ini. Ayo cerita. Cuman ngomong gitu aja Pak Ridwan. Jadi waktu itu saya cerita di kamar gitu ya, selesai presentasi, selesai prospek, saya siap-siap, saya ngomong sama Om Kokjinya, Om, saya siap-siap dulu ya mau training, tuh ya. Dulu aja saya kasih training itu di kamar hotel loh, Pak. Ya, jadi tembak laser di kamar hotel gitu ya. Jadi waktu itu saya dengerin si Om duduk di depan, Pak. Saya dengerin nih, si Om ngapain nih? Ternyata apa? Dia cari mangsa lagi, Pak Ridwan. Jadi saya dengerin gitu ya. Mungkin ada sales juga di kamar sebelah lagi nongkrong di depan ya. Ngomongnya cuma gimana sih, simple doang Pak Ridwan. Pernah dengar transfer factor nggak? Mungkin dia yang sana yang diajak ngomong kan enggak. Bagus buat jantung, bagus buat diabetes, bagus buat stroke. Wah, gitu-gitu aja gitu ya. Aja Pak Ridwan. Sudah gitu aja. Cuman kali ini yang diajak ngomong mungkin nggak respon Pak. Nggak interest, jadi dia nggak lanjut. Gitu. Jadi sebetulnya untuk prospek itu kan nggak perlu cerita panjang lebar. Terkadang ada beberapa orang, ya terkadang ada beberapa orang berpikirnya kan harus ceritanya hebat gitu ya. Padahal nggak juga sih Pak. Gitu-gitu aja bisa Presidential Diamond Pak. Mitranya Bu Yeni Santoso, International Diamond gitu ya. Om Lokok Jin gitu ya. Jadi kadang saya sering kalau waktu di presentasi tentang teknik presentasi apa-apa Pak, saya ngomong berani aja. Berani bicara tuh beda sama pinter bicara gitu. Yang penting kita berani bicara. Pinter bicara enggak berani ngomong percuma, Pak. Kan gitu betul. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ngomong teknik, ya lakukan aja, trial error aja, Pak. Kalau pengalaman dari saya ya, ngajari mitra-mitra seringnya gitu, Pak. Trial error aja. Iya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya fakta-fakta tentang produk atau bisnis itu tidak sepenting keberanian. Yang penting kita harus berani dulu untuk menyampaikan apapun informasi yang kita ada. Dan apa yang saya pelajari ya, karena saya juga sudah 10 tahun dalam For Life ini, apa yang saya pelajari adalah seperti ada kata-katanya, facts tell but stories sell. Berarti kalau fakta itu dia memberitahu, tetapi kalau cerita itu dia yang menjual. Jadi maksud saya, kalau kita menyampaikan fakta, karena ada orang pikir kan, oh kita harus tahu fakta-fakta produknya, tingkatkan berapa persen, apa semua segala macam. Tetapi akhirnya yang menjadi lebih penting dan lebih menarik adalah kalau kita cerita dari pengalaman kita sendiri, ya testimoni kita sendiri. Itu yang lebih menarik. Storytelling ya? Iya, storytelling. Ya, untuk kebaikan orang. Jadi saya setuju dengan Pak Budi, kita nggak perlu tahu segalanya ya tentang produk, tentang bisnis. Yang penting kita langsung start dan kita mula.
kita mula walaupun kita belum siap dan belum sedia. Itu kuncinya ya Pak Budi di sini. Ya. Yang saya tangkap ya. Karena memang ini kita sebagai leader Pak pasti sudah banyak ngerti Pak. Sebetulnya kadang Pak orang-orang baru itu Pak pengetahuan belum banyak, informasinya belum lengkap, tapi prospeknya join, bener nggak Pak? Iya. Tapi kadang kita punya leader termasuk kadang mungkin kita sendiri ya Pak, informasinya sudah banyak nih, gitu ya, pengetahuannya sudah lengkap gitu ya. Tapi belum tentu prospek orang join gitu ya. Karena memang sebetulnya kan kalau buat saya sih Pak, saya sering ngomong sama mitra, ada namanya bahasa edukasi, sama ada bahasa selling Pak. Nah, kebanyakan dari kita ini, karena informasinya Poleh ini kan terlalu bagus, Pak. Uji klinis lah, ya. Jadi kadang ada sebagian dari kita berpikir untuk menjual sesuatu ini, karena biasanya, Pak, perusahaan lain kan datanya nggak banyak. Kita berpikirnya kalau di Poleh ini datanya banyak, yang kita paparkan data selalu data, Pak. 437% ini di Rusia diakuin, ada uji klinisnya, ini bukunya segini dan segala macam gitu ya. Padahal Pak, kalau di dalam buku yang namanya Recruiting Superstar dari Mary Christensen, dia ngomong, loh, orang menjual itu, sebetulnya orang membeli itu berdasar perasaan. Betul. Ya, bukan berdasar data gitu ya. Makanya kita nggak usah jauh-jauh Pak. Iklan sampo Pak. Kalau Cristiano Ronaldo pakai Clear, itu yang dijual cuma perasaan, Pak, bukan data. Karena datanya Cristiano Ronaldo belum tentu pakai sampo Clear, Pak. Ya, benar. Benar ya? Nah, makanya dalam bahasa iklan, bahasa promo, teman-teman harus belajar, jangan melulu data. Karena ingat, yang kita prospek itu macam-macam orang, Pak. Nah, kebanyakan dari kita kesalahannya berpikir bahwa semua orang itu satu tipe, Pak. Kalau kita suka data nih Pak, kita paparkan data sebanyak-banyaknya. Padahal banyak orang macam-macam kan, ada yang sanguin, ya, ada yang koleris gitu ya. Ada orang suka data, ada orang nggak suka data gitu ya. Ada orang kalau dikasih video yang sedih-sedih, misal apa gitu, cuman gara-gara videonya Foundation Pollife, dia langsung lihat, ini perusahaan lu bagus ya, gua join gitu ya. Nggak pakai data apapun Pak. Nah ini yang kadang rata-rata dari teman-teman biasanya kalau masalah presentasi ya, saya pernah dikasih info Pak sama mitra saya namanya Pak Kiat Setiaji. Dia dulu termasuk top leadernya network marketing sinergi Pak, gitu ya. Dia pernah ngomong, Pak Budi bikin dong video gitu promosi, tapi harus bagi 5 Pak. Yang sasarannya sendiri-sendiri, ada mahasiswa, ada yang orang kerja, ada yang orang sudah punya bisnis sendiri. Karena apa? Bahasanya nggak bisa sama. Nah, rata-rata dari kita di saat presentasi, kan berpikirnya ditembak dengan bahasa yang sama. Maunya semua orang bisa dengan bahasa yang sama, orang tertarik gitu ya. Padahal kan enggak, Pak. Gitu. Nah, ini yang kadang kalau buat saya sih, yang namanya presentasi kan kita yang harusnya sesuaikan ke mereka. Jadi kadang sebagai leader, kalau presenter itu Pak, sebetulnya kan kita harus belajarnya sama bunglon. Sama siapa? Bunglon. Apa itu? Bunglon itu ini Pak, kayak semacam lizard. Kalau tempatnya hijau, dia jadi hijau Pak. Kalau tempatnya merah, dia jadi merah. Itu kalau bahasa Indonesianya bunglon Pak. Oh, dia apa? Cicak ya? Ya, semacam lizard gitu ya. Oh, lizard. Sebenarnya kalau bahasa tingkat tingginya itu mirroring Pak. Cuman kan saya ini tipenya nggak terlalu seperti chameleon ya, chameleon. Ya, gitu chameleon. Pak. Jadi sebetulnya teman-teman kita ya, kalau saya sih Pak, saya biasanya memberi info sama mitra-mitra bahwa nggak bisa satu bahasa. Orangnya beda-beda, caranya beda-beda, nggak bisa sama. Jadi setiap presentasi kita ketemu orang, terkadang yang kita bicarakan bisa beda-beda, walaupun arahnya sama kan. Tapi yang pasti jangan bahasa edukasi. Kebanyakan dari kita waktu presentasi kan bahasanya edukasi, Pak. Iya, terlalu banyak data ya, gitu. Ya. Oke, jadi Pak Budi, bagaimana kalau untuk, karena sekarang lagi musim wabah corona,
Ya, Ya. jadi banyak yang sedang work from home. Ya, mungkin kalau di Semarang banyak yang sudah keluar. Tapi kan di Jakarta, Surabaya masih ketat ya aturannya, semua masih di rumah. Dan Singapura, Malaysia juga semua masih di rumah. Jadi bagaimana cara terbaik untuk mengerjakan business for life dalam kondisi work from home saat ini? Oke. Jadi kalau dari work from home ini Pak, sebetulnya kan saya terpikir Pak, tahun 2015 saya mulai bikin YouTube Pak Ridwan. Jadi walaupun saya bukan YouTuber ya, tapi istilahnya apa? Kenapa saya waktu itu terinspirasi bikin YouTube Pak? Memang kalau kita ngomong gini ya, satu contoh nih, saya waktu baca bukunya GoPro Eric Ward, dia kan bicara zaman dulu orang pakai VCD, DVD Pak. Sebetulnya ini juga ada satu masukan dari satu audio training dari Ongki Wijaya, ya, leadernya MW, ya. Dia udah bilang, Pak, kalau kita jalankan bisnis, ya, kita mau pukul paku ke kayu, ya, kita nggak punya alat, kita hanya pakai tangan gitu pukul keras-keras, ya pakunya nggak masuk juga dan kita yang sakit gitu, Pak. Jadi sebetulnya dalam bisnis apapun, itu kan ada yang namanya sales script atau mungkin SOP ya atau semacam-macam itulah Pak. Jadi sebetulnya saya waktu itu berpikir gitu ya. Dan memang di tahun 2015 itu kebetulan ada satu kata-kata dari Steve Apple sih Pak yang terus terang menancap di dada saya gitu ya. Karena waktu tahun 2015 itu kan saya aktif banget Pak ke kota mana-mana saya putar gitu ya. Waktu meeting di Semarang, Steve Apple ngomong, sebetulnya mau ngomongin saya mungkin gitu ya. Jadi istilahnya kalau leader itu lebih sibuk daripada burung, sebetulnya mungkin masih ada yang salah dalam sistem, Pak. Iya. Maksudnya sistem kita menjalankan bisnisnya gitu ya. Karena kan, saya pikir gini ya, satu contoh nih Pak Ridwan. Mungkin teman-teman, sorry ya, saya lebih banyak bicara konsep sih daripada cara atau tips gitu ya, tapi lebih ke konsep gitu ya. Jadi kalau kita waktu tahun 2015 itu, saya mikir gini Pak, setiap ke kota ketemu orang baru ngomongnya sama, setiap ke kota ketemu orang baru suruh bantu prospek, suruh bantu bonding, ngomongnya sama Pak. Dan pertanyaannya nanti kalau ketemu leader baru, pertanyaannya sama. Questionnya sama, gitu kan. Nah, akhirnya saya mikir, kalau kita cuman kemana-mana ngomong kayak gini terus ini, yang lama-lama yang bibir saya udah tebal, makin tebal gitu, Pak. Jadi waktu itu saya mikir gitu, betul juga ya. Kita kan join networking itu dulunya berpikir nggak mau aktif income, kita mau passive income kan, Pak. Dari aktif income kita mau pindah ke passive income gitu kan. Betul. Tapi kok banyak orang jalankan bisnis ini juga ternyata dia hanya berpindah aktif income yang satu ke aktif income yang satu, walaupun di sini juga ada passive income gitu ya. Karena rata-rata kita tidak menggunakan yang namanya tools, Pak. Gitu ya. Jadi waktu itu saya mikir, kenapa nggak saya bikin YouTube aja ya? Jadi sebetulnya YouTube saya pun juga kalau kita bahasanya arsitek itu plagiat sih Pak. Apa? Pernah dengar plagiat nggak Pak? Apa? Mencontek Pak. Jontek? Iya, mencontek. Oh, mencontek. Meniru Pak, meniru. Oh, meniru, oke, meniru. Ya. Jadi sebetulnya ada video YouTube saya, itu zamannya udah kuno Pak. Bikinnya aja gelap Pak, muka saya nggak kelihatan gitu ya. Tapi yang nonton juga banyak gitu ya. Itu sebetulnya saya juga nyontek dari Bapak kan, dari Pak Sadik, Pak. Jadi saya waktu itu masih ingat tahun 2011 kalau nggak salah ke Singapura kan. Jadi waktu itu pertama kali itu ketemu Pak Sadik karena dapat dari Voleh ikut Leader in You ya. Jadi waktu itu training 1,5 hari kalau nggak salah di kantor Singapura gitu ya. Malamnya kan diajak bonding sama Pak Sadik gitu ya. Jadi waktu ngobrol-ngobrol di meja itu Pak Sadik ngomong ada 3 pertanyaan basic yang dari nanti dia bertahun-tahun Pak Sadik jalankan sudah 6 tahun, 7 tahun, ketemu orang selalu jawabannya, pertanyaannya ini aja. Itu 3 pertanyaan basic. Kok mahal, kok MLM dijamin sembuh nggak? Gitu. Jadi saya mikir, betul juga ya Pak Sadik aja capek, dia ngomong seperti itu kan.
Kalau Iya. dan pengalaman saya waktu itu tahun 2011, kemudian putar-putar 2015, jawabnya juga pertanyaannya sama. Saya pikir kenapa enggak bikin video aja ya. Jadi nanti kalau ada mitra nanya di Instagram atau misal di grup WhatsApp gitu ya, Pak kok mahal ya, kok MLM ya, punya YouTube ya, ayo coba buka YouTube gitu ya, saya kasih link gitu ya. Nah kenapa? Karena terinspirasi dari GoPro sama yang Pak Ongki ya, dia ngomong apa, kan harus punya VCD DVD. Zaman itu kalau kita ngomong VCD DVD juga sudah terlalu dinosaur juga enggak sih Pak. Cuman saya mikirnya mungkin saya ini hemat kali ya Pak. Kalau bikin VCD kan mahal, 10.000 gitu kan. Nah kalau bikin YouTube kan murah. Langsung kasih link aja, free lagi gitu Pak. Langsung bisa bikin orang dengerin gitu kan. Jadi tahun 2016 saya bikin Facebook Live kan Pak. Terus sama Bu Tika gitu segala macam gitu ya. Saya pikir kenapa ya? Kenapa orang kalau pertanyaan sama, kenapa nggak dengar aja di YouTube? Dengar aja dulu di misal mana gitu ya, sama seperti hari ini nih misal Pak. Dengar IG gitu ya. Kita ngomong gini. Dulu Gol itu di Indonesia bikin training ini di Makassar, gue nggak bisa datang di Semarang gitu ya. Karena biasanya kan Gol kasih trainingnya di kotanya mereka kan Pak. Hari ini kita juga sudah lakukan corporate ya. Saya dengar dari Leo Gito tadi ya, Gold kita yang ngomong, oh ya saya ambil masukannya, saya ambil ilmunya gitu ya. Nah kalau kita nunggu nggak pakai tool seperti ini, Facebook Live, Instagram Live gitu ya, kemudian ada YouTube segala macam. Masa mau nanya sesuatu harus nunggu Pak? Misal sekarang satu contoh nih, Anda hari ini mau nanya sama Pak Sadik gitu ya, atau hari ini Anda ketemu Pak Ridwan mau nanya sesuatu, ya mbok sudah nggak usah nunggu ke Singapura. Add aja Instagramnya, @ridwansadik, gitu bener kan? Pak Ridwan, apa kabar? Gua di Winners nih, gua mau nanya nih, Pak boleh nggak? Bla 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 bla. Langsung ketemu jawabannya, Pak. Nggak harus keluar duit, nggak harus keluar tiket, langsung bisa ngobrol gitu ya. Dan itu pun rata-rata kan kita suka berbagi kan. Nah, kalau buat saya memang work from home ini, Pak, ya mungkin ada sebagian orang ngomong ya, ada beberapa kaget work from home gitu Pak. Ya saya mikir saya aja udah work from home dari tahun 2017 Pak. Di rumah mulu gitu Pak. Dan dari 2017 nggak bosen itu Pak, saya di rumah mulu. Rebahan gitu ya. Rebahan, telepon sesekali ya. Paling beberapa waktu gitu ke Jogja gitu segala macam gitu. Pasti income Pak gitu ya. Dan bisnisnya sudah jalan. Tapi ingat, nggak bisa lepas aja kan, tetap harus meeting, ada Zoom meeting gitu ya. Dulu sebelum work from home kita juga sudah bikin Zoom meeting Pak, walau masih gratisan Pak nyarinya, yang 40 menit putus, 40 menit putus gitu ya Pak. Ini ngirit Pak ceritanya Pak. Tapi yang penting jalan, yang penting jalan Pak. ya. Ya, karena saya pikir kalau kita mau work from home Pak, ini kita ngomong tentang ATM kan Pak. Maksudnya kita mau amati, tiru, modifikasi. Kalau saya lebih suka cerita ini tentang ini Pak. Gojek itu Pak. Tahu nggak Gojek Pak Ridwan? Karena Ya, sering tahu. Indonesia pasti tahu Gojek ya. Ya, Sebetulnya Gojek, kan saya dia cuma niru Uber Pak. Iya. Bener kan? Ya, kalau Uber mobil dia mikir di Indonesia kok ini ya, dia bikin Gojek Pak. Sebenarnya konsepnya sama, hanya dimodifikasi prakteknya beda kan. Bisnis ini tetap kuncinya kan pertemuan, Pak. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita work from home, tapi teman-teman cuma di rumah aja, nggak work from home, sebetulnya kita nggak bisa mau work from home, Pak. Karena banyak dari kita tuh cuma beberapa waktu work from home ini cuma holiday from home, Pak. Iya. Jadi sama sekali di rumah rebahan doang gitu ya. Kalau saya sering ngomong sama mitra gini, teman-teman ya, mitra-mitra, kadang saya ngomong sama teman-teman sahabat-sahabat saya di Polive gitu ya, di grup saya Pak. Teman-teman jangan salah loh ya. Saya kalau bahasa-bahasa promo, misal di Instagram gitu ya, nganggur tapi makmur dan segala macam. Gua nggak ngapa-ngapain nih, gua dapet duit, income datang terus. Jangan 100% percaya. Maksudnya jangan 100% percaya gimana? Saya bukannya 100% terus nggak ngapa-ngapain gitu. Ada ngapa-ngapainnya. Cuman kan itu konsep yang kita mau kan. Makanya kadang sering ada meme-meme itu ngomong gini Pak. Zaman dulu kita suka lelucon gitu ya. Kapan ya bisa tanggal merahnya banyak,
tanggal hitamnya dikit gitu ya. Akhirnya kita dikasih kan Pak. Nah cuman Iya. masalahnya di saat kita work from home ini, kalau Anda nggak bikin training, Anda nggak bikin home meeting atau bonding gitu ya, ya sebetulnya nanti teman-teman nggak work from home. Iya. Sebenarnya work from home-nya boleh. Dan saya dengar Pak sekarang WhatsApp katanya Pak akan bisa 50 call jadi Oh, satu Pak. 50 peserta maksudnya. Iya, 50 peserta Pak untuk Oh. ya menyaingi Zoom kan ceritanya Iya. bahkan